Halo para pecinta film, balik lagi channel gue, Gores Review. Untuk kali ini gue mau mereview film yang berjudul The Hunt tahun 2020. Film ini berceritakan tentang sekelompok orang elit yang memburu manusia sebagai olahraganya. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Adegan awal film dimulai dengan seorang wanita yang tengah asik membaca chat grup di handphonenya. Di situ disebutkan mereka akan pergi memburu orang yang berdosa atau tercela. Lalu scene berpindah dalam sebuah pesawat lengkap dengan pramugarinya beserta beberapa orang. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seorang pria paruh baya yang nampaknya seolah kebingungan. Lalu seorang kakek tua menghampiri sembari mengaku kalau dia adalah dokter. Saat membaringkan pria tersebut, pria tua ini meminjam pulpen dari pramugari. Tanpa babi bu, si pria tua ini malah menusuk lehernya menggunakan pulpen. Setelah terkena tusukan pulpen, pria tersebut belum mati dan sempat memberikan perlawanan. Tak lama kemudian datang seorang wanita dan menusuk pria baya tersebut di matanya menggunakan hak sepatu. Dia berkata kalau ini belum dimulai, dan pria itu diseret ke tempat semula dia keluar. Dan terlihat ada seorang wanita yang tengah tertidur di situ. Ketika wanita itu bangun, dia mendapati mulutnya terikat. Di situ dia melihat seorang wanita yang kondisinya mirip seperti dia, dan wanita tersebut bernama Crystal. Lalu wanita ini berjalan-jalan untuk mengecek tempat di sekitarnya. Ternyata bukan hanya wanita ini saja yang mengalami kondisi mulut terikat. Masih ada beberapa orang lagi yang sama seperti dirinya. Lalu mereka terfokus pada sebuah kotak. Saat salah satu membuka kotaknya, ternyata terdapat berbagai macam senjata dari dalam kotak itu. Lalu mereka mendekati kotak itu dan mengambil senjatanya. Mereka juga mendapati kunci untuk membuka gembok dari pengikat mulut mereka. Si wanita ini akhirnya diberikan pistol untuk bagiannya. Setelah itu mereka mendengar suara tembakan. Langsung saja tanpa pikir panjang mereka bersembunyi. Dan tiba-tiba si wanita ini mati tertembak di kepalanya. Kemudian ada seorang wanita yang berlari menuju hutan untuk menghindari tembakan. Saat sedang berlari, wanita itu ternyata terkena jebakan yang mengakibatkan perutnya tertusuk. Saat si pria berhasil menyelamatkan wanita itu, mereka berdua malah terkena ranjau dan mengakibatkan si wanita sampai terbelah jadi dua. Kemudian muncul seorang pria lagi yang memakai baju biru dan menghampiri wanita yang terbelah tadi. Ternyata dia masih hidup. Lalu si wanita mengambil pistol pria berbaju biru dan memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian si pria ini kabur lebih dalam menuju hutan dan sampailah dia sekarang di pagar berkawat. Di situ dia bertemu dengan 3 orang lainnya. Saat hendak kabur menaiki pagar, salah satu pria bertopi malah tertembak oleh anak panah. Dan dia akhirnya mati mengenaskan dengan cara dilemparkan granat ke depan wajahnya. 3 orang yang tadi berlari tiba di sebuah minimarket kecil dan mereka menemukan 2 penjaga yang sudah cukup tua di sana. Lalu pria berbaju biru meminta telepon ke penjaga tua untuk melaporkan hal yang dialaminya. Di telepon, pria ini menjelaskan bahwa dirinya telah diburu oleh sekelompok orang yang membius dirinya. Lalu tiba-tiba si wanita seperti keracunan setelah ia memakan sebuah kue. Dan ternyata 2 penjaga tua itu adalah salah satu dari pemburunya. Langsung saja si kakek dan si nenek melemparkan bom gas ke arah mereka. Saat berbalik, pria berbaju biru ini malah ditembakkan menggunakan shotgun oleh si kakek dan akhirnya ia tewas di tempat. Setelah membunuh ketiga orang tersebut, si kakek dan si nenek membereskan mayat mereka. Tak lama kemudian, wanita yang bernama Crystal datang ke situ. Kini si nenek dan si kakek telah siap menyambutnya. Saat memasuki minimarket, Crystal meminta untuk membeli sebungkus rokok. Menyadari ada hal yang aneh, Crystal langsung menghajar si nenek dan menembak si kakek menggunakan shotgun. Pada akhirnya si nenek dibunuh juga oleh Crystal. Dia menyadari rokok yang dibelinya tidak sesuai dengan harga yang ada di daerah Arkansas. Setelah membunuh 2 penjaga tua itu, Crystal mengambil senjata mereka dan mengambil amunisinya. Di luar minimarket, dia melihat sebuah mobil. Saat hendak membuka pintu mobil, Crystal melihat sebuah benang yang dihubungkan dengan bom. Melalui sebuah telepon radio, Crystal mendengarkan perbincangan antara para pemburu tersebut.
Sambil menunggu, Kristal melihat ada sebuah drone yang datang untuk mengawasi. Tak lama kemudian, drone itu hancur ditembak oleh seorang. Pria ini bernama Gary. Saat hendak menggunakan mobil, Kristal memperingatkan Gary bahwa ada bom yang tertanam di bawahnya. Merasa sama korban, Gary mengikuti Kristal menyusuri jejak di sebuah rel. Di perjalanan, Jerry membicarakan bahwa kejadian ini adalah ulah para elit yang setiap tahunnya menculik orang biasa dan menjadikan mereka sebuah buruan untuk olahraga. Dia menceritakan Kristal bahwa dulu dia pernah menyebarkan berita ini ke 50 orang lainnya. Lalu datang sebuah kereta dan Kristal berencana untuk menaikinya. Akhirnya mereka berdua dapat menaiki salah satu gerbong dan di dalam gerbong itu ternyata terdapat beberapa imigran gelap. Gary yang masih curiga menganggap mereka adalah aktor dari para pemburu elit. Tak lama kemudian kereta berhenti. Di situ terlihat tentara yang sedang melakukan pemeriksaan pada kereta ini dan mereka terkena sweeping. Gary yang panik langsung melaporkan hal tersebut ke salah satu komandan tentara. Namun sayangnya mereka tidak bisa berbahasa Inggris dan akhirnya mereka mengacukan Gary. Akhirnya tebakan si Gary benar, salah satu dari mereka adalah si pemburu elit. Gary yang marah langsung menjatuhkan pria bertopi ini. Saat terjatuh, tas yang dibawa pria ini ternyata penuh dengan granat. Dan Gary pun mengambil salah satu granat dan meledakkannya dengan menaruhkan granat itu ke celananya. Mereka akhirnya dibawa ke kamp pengungsian oleh para tentara. Di sana Kristal dibawa ke dua orang yang bernama Dino dan juga Bojan. Kristal menanyai di mana dirinya saat ini dan ditanya balik oleh Dino. Kristal menganalisis bahwa dirinya sedang berada di negara Kroasia. Dino bertanya kepada Kristal apakah dia sedang diburu. Ternyata sebelumnya sudah ada korban seperti dirinya dan dia bernama Don. Di sini Don banyak bercerita, tapi si Kristal lebih cenderung pendiam kepadanya. Lalu dari arah gerbang datang mobil berwarna coklat. Dan pria ini mengaku sebagai utusan dari kedutaan Amerika. Di tengah perjalanan, pria ini terus menanyai Don dan Kristal secara detail. Kristal yang curiga langsung menendangnya hingga ia terjatuh dari mobil. Lalu pria itu dilindas menggunakan mobil oleh Kristal. Saat turun, Kristal langsung memeriksa bagasi dan benar saja, di situ sudah terdapat mayatnya si Gary. Ia mati dengan kondisi kepala yang telah ditancapkan pisau. Dan menghitung ada 11 orang yang dijadikan buruan dan kini hanya tersisa mereka berdua. Di situ Kristal menemukan lokasi para pemburu elit berada lewat sebuah peta yang ia temukan di mobil. Saat Don mengajak Kristal kabur menggunakan mobil, ia malah memutuskan untuk menghabisi para pemburu elit yang tersisa. Malam harinya, di bunker persembunyian para pemburu elit, mereka sedang mengobrol tentang buruan yang tersisa. Di situ terdapat satu orang wanita dan 5 orang pria. Lalu salah satu dari mereka pergi untuk membuang air kecil. Saat sedang membuang air kecil, Kristal langsung menggodok pria tersebut menggunakan pisau. Lalu mereka yang di dalam bunker mendengar ada suara pergerakan dari luar. Kemudian seekor babi dijatuhkan dari atas. Mereka yang panik langsung menembaki babi itu. Saat sedang lengah, Kristal membunuh para pemburu elit itu satu persatu. Setelah hampir beres, Don masuk ke ruangan itu. Tak lama kemudian terdengar suara radio yang menanyai Don. Kristal yang curiga pada akhirnya juga membunuh Don. Lalu suara wanita di radio menyuruh Kristal untuk mendatanginya. Untungnya di situ masih ada yang hidup. Langsung saja Kristal menanyanya dan mendapatkan lokasi orang terakhir. Lalu adegan flashback ke 1 tahun sebelumnya dan wanita ini bernama Athena. Jadi singkatnya seperti ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang asik membaca sebuah chat di grup. Dan di situ salah satunya ada yang bercanda tentang Manorget, yaitu menjadikan manusia sebagai olahraga buruan. Dan sekarang chatan itu menjadi viral di berbagai sosial media. Dan Athena dan teman-temannya dijadikan terduga atas perbuatan yang tadinya disebut Manorget. Lalu Athena dan teman-temannya menjadikan isu tersebut menjadi kenyataan dengan mengikut sertakan orang-orang yang terlibat dalam penyebaran isu itu.
Tibalah Kristal di kediaman Athena dan dia menyuruh untuk membuang pistolnya. Kalau tidak, Athena akan meledakkannya dengan bom C4 yang tertanam tepat di bawah kaki Kristal. Saat masuk, Kristal melihat foto ke-11 orang yang dijadikan target. Dia bertemu dengan Athena. Kristal pun bertanya seolah-olah kenapa ini dilakukan terhadap dirinya. Lalu Athena menjawab kalau Kristal adalah salah satu orang yang menyebarkan isu di internet dengan nama akun Justice for Y'all. Mendengar hal itu, Kristal menjawab bahwa dia salah orang. Bisa disimpulkan, Kristal yang ini adalah mantan seorang angkatan militer di Afghanistan. Perkelahian sengit langsung terjadi di antara mereka, hingga menyebabkan dua-duanya terluka sangat parah. Dan pada akhirnya, Athena harus meregang nyawa karena perkelahian tersebut. Di adegan akhir, Kristal memakai baju Athena dan pulang menggunakan jet pribadinya. Dan film pun berakhir.